Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita absensi terlebih dahulu ya. Aman Rahman. Hadir, Bu. Atila. Hadir, Bu. Eis. Eis. Irna. Nahda. Hadir, Bu. Kita langsung mulai ya ke materi hari ini. Yaitu tentang peran penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu menjelaskan peran kepolisian dan kejaksaan dalam menjamin keadilan, lalu bisa menguraikan peran hakim sebagai pelaksana kehakiman, lalu bisa menganalisis kinerja kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan KPK. Nah, peran lembaga hukum itu yaitu suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur. Yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian. Nah, di sini kita akan membahas Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, advokat, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, peran Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nah, jadi semuanya itu udah diatur ya. Udah ada aturannya. Nah, perannya itu yaitu kayak mengatur lalu lintas, memberantas penyalahgunaan narkoba. Nah, wewenangnya itu melarang setiap orang memasuki area tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Lalu di sini ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia itu tugasnya itu menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan HAM, dan pemberantasan KKN. Lalu ada tugas dan wewenangnya juga, yaitu di bidang perdana, di bidang perdata dan tata usaha negara, lalu bidang ketertiban. Lalu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Apa itu hakim? Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan. Nah, hakim berdasarkan jenis peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan hakim agung. Yang kedua hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dan yang ketiga hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan hakim konstitusi. Nah, di sini ada peran advokat dalam menegakkan hukum. Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, tugas dari advokat ini yaitu memberi pendampingan hukum,
membela dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum. Lalu persyaratan untuk menjadi seorang advokat yaitu warga negara Republik Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, berijazah sarjana hukum, dan lulus ujian yang diadakan organisasi advokat, tidak pernah dipidana. Nah, yang terakhir di sini ada peran KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di sini tugas KPK yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, KPK juga berpedoman pada asas-asas yang pertama, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Nah, wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu mengkoordinasi penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang, melakukan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan bertanya kepada kalian bagaimana kehakiman menetapkan kepastian hukum. Silakan, ada yang bisa menjawab? Ibu izin menjawab. Ya, silakan Nahda. Jadi hakim itu memutuskan kepastian hukum dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan mengikuti putusan yang adil. Nah, iya betul ya. Nah, baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu telah memberikan tugas kepada kalian di Google Classroom. Silakan dicek kembali Google Classroom-nya dan dikumpulkan hari ini. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.